Setiap orang tentu pernah mengalami rasa malas. Kondisi ini membuat seseorang menghindari atau menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Jika sudah menjadi suatu kebiasaan, rasa malas ini malah akan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa malas. Di antaranya suasana yang kurang kondusif, teman yang tidak asik, beban kehidupan yang terlalu berat, dan banyak lainnya. Jangan sampai orang lain ikut merasa jengkel akibat rasa malasmu. Misalnya saja ketika kamu kerja kelompok dan ada salah satu teman yang malas berdiskusi, tentu hal itu membuatmu merasa kesal dan marah. Nah, untuk itu, kamu bisa bantu menyadarkan mereka dengan quotes-quotes yang mengandung kata-kata sindiran. Kata-kata sindiran untuk orang malas juga bisa sebagai motivasi agar hidup lebih produktif. Ada banyak kata-kata sindiran untuk orang malas, mulai dari sindiran halus hingga yang menohok. Udah malas kerja, malas usaha, tapi mau sebagai orang yang berhasil dan sukses, ngimpi kamu. Kerja keras tidak menjamin hidup sukses, apalagi kerja malas. Yang kerja keras saja masih kepayahan mengejar kesuksesannya, apalagi yang malas. Setiap hari kompetisi sangat ketat, yang malas akan semakin jauh tertinggal. Jangan salahkan nasibmu kelak, bila hari ini tak mau berjuang, mendapatkan posisi terbaik di masa depanmu. Jangan mengharapkan hidupmu ke depan akan sukses dan bahagia kalau kamu masih menuruti rasa malasmu. Membangun kesuksesan itu dimulai dari sekarang, bukan esok ataupun nanti. Tidak akan ada keajaiban yang datang jika kamu tak mau berusaha. Ya, seperti kita tahu, tak ada orang sukses yang bermalas-malasan. Kesuksesan adalah sebuah hasil atas jerih payah yang dilakukan dengan semangat dan perjuangan yang diraih demi cita-cita. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai apa yang diimpikan jika seseorang memiliki rasa malas dalam kesehariannya. Nah, jika kamu berpikir untuk sukses, maka kamu harus yakin dapat meraihnya. Tapi ingat, semua itu tak ada yang instan, maka buang jauh-jauh rasa malas dari dalam diri kamu. Orang sukses juga pernah malas, tapi mereka tetap bergerak. Nggak kayak kamu yang belum apa-apa udah rebahan aja kerjaannya. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jika kamu tidak menghargai waktumu, begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam hidupmu. Maka berhentilah untuk membuang-buang waktu dan bakat kamu, mulailah untuk mengisinya. Pernah gak kamu menunda suatu hal dan akhirnya gak kunjung kamu lakukan? Misalnya, kamu udah janji mau olahraga, tapi kamu tunda hingga esok hari. Namun di esok harinya pun tidak kamu lakukan, begitu terus dan akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Tenang, kamu gak usah ngerasa insecure karena ada banyak yang mengalami keadaan serupa. Nah, kebiasaan menunda itu disebabkan oleh rasa malas. Ciri orang malas adalah selalu menunda pekerjaan. Setan meniupkan rasa malas ke dalam hati kita untuk membantu kita memperkuat kesukaan menunda. Sebenarnya, tidak ada orang yang malas. Adanya orang yang kurang motivasi kayak kamu. Pada umumnya, orang malas bisa diartikan dengan sengaja tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya bisa dia lakukan. Rasa malas bisa terjadi akibat sejumlah alasan seperti target yang tidak realistis, menginginkan hasil sempurna perfeksionis, atau tidak menyusun rencana. Tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa Anda atasi dengan menetapkan target atau tujuan. Meski begitu, target yang tidak realistis malah membuat Anda kewalahan. Akibatnya, ini akan memadamkan semangat dan keinginan
untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menetapkan target yang lebih kecil dan bisa dicapai sesuai kemampuan Anda. Hal ini dipercaya bisa menjadi salah satu cara melawan rasa malas. Jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psychological Bulletin tahun 2017 mengungkapkan bahwa mahasiswa kian mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan ini menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi lebih kritis terhadap diri sendiri. Bahkan, tidak jarang perfeksionisme menyebabkan depresi dan rasa malas dalam tingkat tinggi. Maka dari itu, Anda sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani aktivitas. Mengincar kesempurnaan malah bisa memadamkan semangat Anda saat menemui masalah yang tak kunjung usai. Susun rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat. Bersikap realistis dengan melihat kemampuan dan waktu yang Anda miliki sangat penting untuk memenuhi target. Menyusun rencana akan memberikan Anda arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang prosesnya. Repetisi dan konsisten. Sebuah riset yang dipublikasikan oleh Learning dan Memory mengungkapkan bahwa melakukan repetisi berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam mengingat hal spesifik. Maka, kalau permasalahanmu adalah rasa malas belajar, kamu bisa mulai dengan belajar selama 15 menit per hari. Waktu belajar nggak perlu lama, karena prinsipnya yang penting dilakukan secara konsisten hingga kamu terbiasa untuk melakukannya. Tentunya, setelah melakukan aksi, kamu harus mengevaluasinya. Dari situ, kamu bisa menilai apakah kamu udah berhasil atau belum mengubah kebiasaan burukmu itu. Malas bukan penyakit keturunan, tapi kebiasaan. Kita yang membiarkan itu terjadi. Jika perasaan malas tetap dibiarkan, pasti berdampak pada lambannya aktivitas. Malas itu wajar, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, itu artinya kamu sudah merelakan masa depanmu. Terkadang, perasaan malas untuk melakukan sesuatu bisa datang secara tiba-tiba. Perasaan malas secara tiba-tiba ini sangat manusiawi muncul pada diri seseorang. Setiap orang pasti mengalaminya, tak terkecuali kamu. Tidak ada orang yang tidak lelah dengan pekerjaannya. Masing-masing dari kita tentunya memiliki titik jenuh sendiri-sendiri. Banyak orang yang ketika dirinya sedang merasa lelah dan jenuh, kemudian membiasakan diri dengan sikap bermalas-malasan. Sekali dua kali, mungkin masih oke. Tapi kalau keterusan, beristirahat dan menikmati waktu dengan diri sendiri tentu diperlukan. Makanya, banyak orang memberikan asumsi perihal pentingnya me time untuk kebutuhan tubuh secara emosional. Maka dari itu, sebaiknya kita membuat jadwal untuk bermalas-malasan. Misalnya, 1 minggu sekali setiap hari Minggu, sehingga kita akan lebih fokus kepada hal yang sedang kita kerjakan dan membuat pikiran kita tidak terpecah belah. Jangan pernah putus asa, bahkan ketika hidup tampak suram dan tanpa harapan, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Cara lainnya untuk menghilangkan rasa malas, yakni dengan meminta bantuan orang lain. Hal ini tentu akan sangat Anda butuhkan saat menemui hambatan. Meminta bantuan bukan tanda bahwa diri Anda lemah, melainkan sebagai sebuah upaya untuk mencapai keberhasilan dengan menerima masukan dari orang lain. Sebagai contoh, meminta bantuan rekan kerja sebenarnya penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan motivasi Anda. Selain itu, melihat hasil dari sudut pandang orang lain dapat membuat kinerja bisa lebih bagus. Kamu orang miskin, kalau malas, nanti bisa tambah miskin. Orang yang malas di masa muda akan dipaksa bekerja keras di masa tua yang renta. Bermalas-malasan tidak akan membuatmu kaya. Tapi kalau sudah kaya, kamu bisa bermalas-malasan sambil menikmati apa yang kamu punya.
Sebanyak apapun uang yang kamu punya saat ini, suatu saat akan habis karena selalu digunakan dan tidak diiringi dengan mencarinya kembali. Orang yang membiasakan diri malas kerja, akan ada masanya nanti dia tidak memiliki uang. Dasar masih muda, tapi malas-malasan. Nggak malu sama orang tua yang setiap hari banting tulang untuk menghidupimu. Umur sudah makin dewasa, bukannya makin rajin malah makin malas. Ingat, kamu tentu sudah dewasa, sehingga jangan sampai sekadar membeli rokok saja merepotkan orang tua. Selagi masih muda, kamu harus berusaha untuk membuat orang tua merasa bangga. Apapun jalannya, muliakan orang tua selagi mereka masih ada. Nah, Besti, itulah beberapa quotes kata-kata sindiran yang bisa kita jadikan sebagai motivasi agar tidak malas. So, akhir kata, yuk bisa yuk. Yang masih sekolah atau kuliah, semangat belajarnya. Yang masih bekerja, semangat kerjanya. Dan yang lelah, selamat beristirahat. Yakinlah proses tidak akan mengkhianati hasil.